Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Friday teman-teman semuanya. Selamat datang kembali ya. Kemarin saya harusnya update, tapi nggak sanggup teman-teman karena ada perjalanan ya keluar kota. Baliknya agak malam, capek banget dan langsung tepar, oke? Pada anyway guys ya, terlepas dari kondisi itu, kita tahu Trump kemarin akhirnya sudah mengumumkan soal tarif balasan. Setelah itu berselang mungkin beberapa jam setelahnya ya, udah mulai banyak negara-negara yang coba negosiasi sama US. Ya, memang kita sudah pernah ngomong juga kan soal tarif yang mau Trump terapkan itu lebih kurangnya akan dipakai buat alat negosiasi kalau bagi dia. Nah, di video yang terakhir 2 hari lalu, saya sudah sempat create pin comment di situ, dan banyak banget yang leave a message ya soal altcoins yang kira-kira menarik buat dibahas itu kayak gimana. So, nanti saya bakal pilih salah satu untuk saya updatekan dalam bentuk format video. Ya, mungkin salah satu atau mungkin bisa jadi saya pilih 3 kali ya. Kalau pilih 3 kan biar agak lebih banyak langsung ke covernya ya, kira-kira begitu. Oke, anyway guys, gimana nih dampak tarif? Ya sebenarnya sih kalau kita lihat dari efek tarif udah nggak terlalu gimana banget ya. Memang membuat market masih tetap dalam keadaan khawatir, terutama kalau kita lihat dari S&P 500 ya, indeks saham US dropnya lumayan gitu kan. Kemarin aja closingnya dalam keadaan negatif, hari ini open market langsung turun lagi gitu. Tapi kan ini baru sesi Asia. Nasdaq juga sama, under pressure. S&P 500 yang lebih parah sih under pressure gitu ya. I think S&P 500 ya yang sedikit ya, sebenarnya nggak dibilang lebih parah sih, sama-sama aja teman-teman, tapi intinya sama-sama tertekan lah pada kondisi setelah kebijakan tarif kemarin yang kemudian diumumkan oleh Donald Trump. Nah, saya pikir sebenarnya efek ini udah nggak terlalu gimana banget ya, terutama kalau misalkan teman-teman perhatiin ya dari sisi Bitcoin itu kita ngelihat sebelum tarif diumumkan itu udah sempet diangkat dulu gitu kan. Nah begitu tarif yang dihajar turun, ini sebenarnya lebih kayak rebalancing proses kalau saya lihatnya gitu. Jadi ya memang fair value-nya mungkin di range area harga 82 ribuan dolar. Ya udah efek tarif cuma balik lagi ke situ gitu ya. Kalau asumsi atau kita bilang bahwa sell the news itu sebenarnya harusnya terjadi, maka Bitcoin itu udah nggak mungkin di range price yang sama gitu. Udah pasti dia akan menciptakan harga yang lebih rendah. Dan sebetulnya sih masih ada potensi menuju ke arah sana gitu kan. Kalau kita lihat secara pergerakan saat ini pun struktur internalnya udah dalam keadaan bearish gitu. Nah, terakhir kan kita ada sempat ngebahas nih guys ya, pada bulan April itu secara seasonality sebenarnya kan relatif dalam keadaan lebih bullish gitu kan. Tapi kalau kita lihat ya, sampai dengan saat ini, kita belum bisa mengatakan bahwa April akan confirm close dalam keadaan bearish juga. Kenapa? Karena pada dasarnya, walaupun efek tarif kemarin udah diumumkan, sebenarnya harganya nggak kemana-mana gitu. Kita cuma lihat dia rejected dari potential area lower high-nya. Dan lower high itu kita bisa asumsikan di range area ini merupakan trendline gitu kan. Ini trendline rejected gitu. Oke, gak ada masalah gitu. Nah, kabar baiknya kita belum menciptakan lower low. Even if kita menciptakan lower low, saya memang mengatakan juga buat saya pribadi ya, saya pikir akan wajar kalau misalkan kita memang harus testing ke level 73.700 atau 73.500 lebih kurangnya. Kenapa di level itu? Karena kalau kita lihat weekly, itu merupakan level previous high sekaligus area of imbalance. Di range price yang sama juga terdapat Fibonacci 0,5%. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman secara inverse chartnya, kalian lihat ya, kalaupun naik sampai ke sana, pasti dong harusnya kita ngelihatnya lebih ke arah pesimis gitu ya, dalam artian wah ini naik cuma buat jadi dead cat bounce nih, habis itu dia turun lagi gitu. Nah itu ada satu possibility yang kita lihat ke arah sana gitu. Namun overallnya I think ya guys, buat kondisi saat ini setelah pengumuman tarifnya Trump dan kita ngelihat dia nggak ada sell off yang lebih masif daripada sebelum-sebelumnya, saya pikir efeknya udah kerasa gitu. Jadi di bulan Februari selling pressure ini adalah efek tarif
ya. Kemudian di awal bulan Maret gitu, karena ini awal atau pertengahan ya, jatuhnya awal sih, awal ke pertengahan. Sama ada sell off juga dan gede juga teman-teman ya posisinya gitu. Nah dari sana kita udah bisa mengatakan bahwa oke, ya, I know that the sellers is here gitu kan, bahwa sellers ada di sini saat ini, dan tekanan jualnya itu sudah langsung terasa oleh market begitu sentimennya atau rumornya di-spill sama Donald Trump. Nah sekarang kondisinya kita udah tahu nih, ya kan, bahwa efeknya seperti ini, dan pada akhirnya kalau kita lihat yang paling terkena dampak ya adalah bond, karena bondsnya drop lumayan jauh. Nah kabar baiknya adalah kalau bondsnya turun, ini artinya sebetulnya teman-teman sekalian ya, selama kita bisa meng-endure ya, endure itu artinya menahan ya tekanan jualnya, pada akhirnya si market ya, either itu Bitcoin, S&P 500, Nasdaq itu akan ketemu titik bottomnya. Tapi sampai mana nih ya US 10-year yields gitu kan, bahwa bonds ini harus turun dulu, rontok dulu kalau bisa. Dan ini memang sebenarnya sesuai dengan plannya Donald Trump, mengingat dia harus membayarkan hutang senilai 9, sekian triliun dollar I guess ya. Karena hutangnya kan total itu ada sekitar 30-an something ya, 35 kalau saya nggak salah. Let me check again teman-teman ya, debt clock. Ini triliun dollar ya, 35 triliun dollar harusnya. Dan sekitar 9-annya itu jatuh temponya tahun ini gitu loh, di akhir tahun. Nah sekarang udah naik nih jadi 36 triliun dolar. Angkanya luar biasa fantastis ya. Nah 9, sekian itu artinya kan apa? Seperempatnya teman-teman sekalian ya. Amazing nggak? Amazing banget gitu. Nah untuk bisa dia bayarkan itu, dia harus refinancing. Refinancing artinya dia akan pinjam uang lagi dong, ya kan? Pinjam uangnya gimana kalau misalkan bondsnya, atau kalau kita bisa bilang harga surat hutangnya ini, interestnya yang dikasih tuh gede gitu. Di atas 4% tuh udah lumayan gede gitu kan buat mereka. Sehingga apa? Tuh. Kalau kamu lihat ya, ini nih kalau kondisi ini kan US National Debt-nya nih. Ini interestnya nih ya, unfunded debt or interest tuh, US total interest paid ya, yang dibayarkan utangnya itu adalah 5,3 triliun dolar guys ya. Dan ini terus bertumbuh. Kenapa ya? Karena utangnya juga naik terus kan. Ya, pada intinya kesimpulan ya, secara pergerakan saat ini saya rasa sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar. Surprise-nya ada di hari ini justru, non-farm payroll, unemployment rate, dan 3 anggota Federal Reserve yang akan berbicara pada jam 10 malam nanti. Ya 10:25. Teman-teman paying attention di situ, hati-hati karena volatilitas pasti akan ekstrim, dan tergantung apa yang disampaikan oleh Chair Powell serta 2 kolega kerja lainnya. Ya dari situ baru nanti kita bisa mengetahui kira-kira market real movementnya, real activity-nya akan seperti apa gitu ya. Tapi sementara waktu, ini kesimpulan yang saya lihat dari price action-nya ya. Teman-teman kemarin kita ada sempat ngebahas kok. Ini di previous update ya. Saya udah kasih penekanan bahwa key level kita di 87 ribuan something gitu. Bahkan kalau sebenarnya di Discord sendiri, ini kalau by Discord ya, kita udah ngomongin ini dari dari Maret ya, tanggal 31 gitu. Saya mentioning nih, overall idea saya sama, akan lebih baik Bitcoin rebound dulu untuk potential lower high-nya. Untuk itu kita butuh market make a move, lower time frame shifting, bla bla bla. Ya asumsinya seperti ini gitu. Nanti di range area either imbalance atau key levelnya gitu kita bisa mendapati adanya rejection. Nah, the next day, yes, kita dapetin dia shifting dalam keadaan bullish, and then next few days gitu kan, kalau kita lihat marketnya struktur, respect banget dengan struktur. Ini kita ngomongin pada saat live dan bla bla bla. So dia create higher high, and then we did anticipate ya teman-teman soal possibility rejection dari 79% itu. And then the next day ya kita ngelihat dia udah rejected gitu, dan sangat-sangat agresif. Ya ini saya nggak ubah loh, 87.000 gitu kan. Kalau kalian lihat dari segi chart yang sebelumnya tuh ya, the moment kita visit ke situ ya itu penekanannya di 79% guys. Fibonacci 87.141. And then the next day we did have a rejection di situ. Impulsif banget dan di follow up pada saat New York session. Tapi memang saya udah bilang juga sama teman-teman ya bahwa
kalau kita lihat dari S&P 500-nya gitu secara outlook, ini kan dia akhirnya udah creating lower low ya. Kabar baiknya sebenarnya di situ gitu. Jadi S&P 500 dia create lower low, Bitcoin-nya enggak gitu loh. Dia stay di atas previous low. Oke, dan di sini juga sama nih, ini low ya kan, kita bertahan gitu di atasnya. Maka sebetulnya kalau kita lihat dari segi chart ya per saat ini banget, pada akhirnya kita bisa mengatakan bahwa Bitcoin itu sukses mempertahankan harga dari tekanan jual. Jadi kayak diserap, ditahan di level tersebut, nggak mampu untuk menciptakan lower low-nya. Nah, cuman kita nggak bener-bener aman gitu ya. Dalam tanda kutip, apakah nggak bisa turun lagi? Loh, masih bisa teman-teman. Ini selling pressure agresif. Ini juga ada selling pressure tambahan. Biasanya sih kalau kondisi begini diiringi dengan divergence. Biasanya tuh ya. Kalau kita lihat pada perspektif pergerakan di, ya ini ada salah satu lah yang kelihatan divergence-nya, yaitu di stokastik. Ya, ini menciptakan divergence. Jadi divergence-nya gimana nih? Ya, pada akhirnya sebenarnya cuma untuk potential dia naik lagi, tapi untuk mencari lower high juga gitu. Ya, jadi kalau kita lihat dari price action perspektif, ini time frame 1 jam adalah area fresh order block yang responsif untuk tekanan jual yang sangat agresif ini. Nah, kendalanya adalah kita belum menciptakan lower low kan. Jadi ini saya nggak bisa bilang valid lower high. Selama dia nggak break low point-nya, ini belum bisa jadi lower high-nya gitu. Untuk saat ini kita cuma mengetahui bahwa di sini terdapat sell off yang agresif dan di range tersebut juga di follow up dengan adanya imbalance. Terus kalau misalnya teman-teman mau nandain ini bahwa ini adalah order blocknya ya, itu juga boleh teman-teman, nggak ada masalah. Tapi yang pasti kalau misalkan kalian pengen cari nih alternatif untuk melihat ya di mana potential lower high kita nih ya, sebenarnya adalah area ini gitu. Jadi by the time dia break dari sini, ini jatuhnya kalau kita lihat 1 jamnya akan memberikan kita sebuah range trading gitu ya, antara 62% sampai 79% retracement. Di range area itu kita bisa expecting nanti ada potential follow up atau rejection. Itu sebenarnya yang saya lihat untuk saat ini. Nah, untuk kita lihat pergerakan time frame kecilnya, kalau misalkan nih ya, dia memvalidasi nih teman-teman dengan break dari order block internalnya. Nah, itu benar-benar memvalidasi juga. Yang tadi saya bilang, skenario untuk kita testing ke level-level ini gitu loh, before kita lihat another rejection. Oke. Nah, sementara waktu sih sebenarnya saya pikir kalau kita lihat secara keseluruhan ya, ini harga lagi dalam keadaan terkonsolidasi di range ini gitu. Oke, ini range konsolidasinya nih. Oke. So, nggak ada higher high banget, nggak ada lower low banget ya. Kita technically cuman konsolidasi di situ. Nunggu apa? Satu, nunggu pengumuman tarif. Pengumuman tarif udah, dan efeknya ini. Nah, nunggu yang berikutnya nih berarti teman-teman, yaitu NFP, Unemployment Rate, dan trio Federal Reserve yang akan ngomong nanti malam. Nah, saya pikir itu perlu diantisipasi untuk kita. Jadi waspada teman-teman sekalian. Namun, again ya, my biggest conclusion ya, dengan kondisi kita udah mendapati rejection candle akibat dari tarif. Obviously kita bisa bilang bahwa ada possibility yang lebih besar untuk Bitcoin visit range area di bawah $80.000 ya. That's for now teman-teman sekalian ya. Unless nanti malam Donald Trump lagi, Jerome Powell datang membawa kabar baik. Sementara Donald Trump dari sisi fiskalnya dia negosiasi ya dengan negara-negara yang kontak dia nih ya. Trump said many countries called him. Tuh, Trump says it's going very well after tariffs, royal markets ya. Mana teman-teman ya? Which countries held back ya? Sweeping Trump tariff shock. Ada deh teman-teman ya, saya tapi nggak tahu nih dapat headline dari yang mana gitu ya. Ada sebenarnya beberapa negara-negara katanya udah telepon kontak balik si Trump soal negosiasi gitu. Ya sebenarnya si Kanada sendiri juga salah satunya gitu kan tuh. Chronicles first official Trump ya pokoknya begitulah guys ya. Kita lihat aja ya apakah akan ada negosiasi yang mengarah ke arah yang baik gitu. Artinya negara-negara ini tidak memberikan balasan gitu ya. Kalau sebenarnya Sekretari Lutnick ya kemarin ya teman-teman, Sekretari Lutnick. Ya. Kayak kemarin ada dapat kabar Sekretari Lutnick. Oh bukan Lutnick. Saya lupa lagi saya. Bessen ya, Bessen. On don't retaliate. Ini kayaknya statementnya begini deh. Ini baru saya lihat tuh ya. Don't retaliate ya.
Trump Treasury Secretary begs other countries not to hit back at tariffs. Oke, jangan dilawan gitu loh. Telepon aja, habis itu negosiasi. Kayaknya yang ngomong dia deh, bukan Donald Trump ya. Maaf ya teman-teman sekalian ya. Intinya kalau misalkan memang sudah ada tahap itu, mereka sudah dalam kondisi bernegosiasi, ya mudah-mudahan sih itu pun bisa menjadi kondisi yang mendukung untuk relief rally gitu ya. Untuk saat ini teman-teman sekalian, as long we're still below this current level ya, terutama untuk time frame 30 menit nih, selama kita di bawah range ini, Anda harus anticipate ya, untuk kita bisa ngelihat dia bahkan turun lagi dalam keadaan agresif. But even if ya, jika seandainya pun dia mengambil range area itu, justru ini ngasih kita opportunity bagus gitu. Dari segi risk to reward untuk kita enter the market, tapi bukan untuk long position loh, tapi untuk short position. Ya, sebenarnya depends sih nanti naiknya gimana ya. Itu yang kita jadikan tolak ukur juga untuk menilai ya, apakah dia akan rejected dari situ atau tidak. Ya, dari situ baru kebayang, baru kepikiran kira-kira positioningnya enaknya kayak gimana. Oke? Saya sudah panggil nih teman-teman ya, lucu banget suaranya. Oke? So I think that's gonna be it for today. God bless everybody. I'll see you guys again in the next update. Happy Friday guys, and cheers. Bye bye guys.